Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kasus ijazah Jokowi masih hangat atau dihangatkan ya, Andi Gumala? Nah, kini polisi akan gelar perkara khusus. Akankah Roy Suryo CS siap hadir? 11.000 triliun persen hadir. Ya, tapi kenapa kemarin klarifikasi nggak mau hadir? Namanya omongan pria sulit dipercaya. Kita mau konfirmasi langsung kepada tim kuasa hukumnya. Sudah hadir di sini Mas Ahmad Kosinudin, tim advokasi kriminalisasi dan akademisi. Selamat pagi, Pak Ahmad. Ya. Pengacara Pak Roy Suryo CS. Dan kawan-kawan. Kemudian ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi, Bang Rifai. Ya, kita selalu menghadirkan dua pihak biar imbang. Kalau udah hadir kayaknya duduknya salah nih, harus direka ulang nih duduknya. Harus ada penengahnya. Nah, kita ini kok. Oke. Sekarang kok ntar 5 menit lagi kita tunggu ya. Ada siapa satu lagi, Andi Gumala? Kemudian ada penengahnya nih, ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum Universitas Al-Azhar. Nanti selamat pagi, Bang Suparji. Menganalisis nih Wasit. dari segi hukum seperti apa. Betul. Kita konfirmasi dulu ke Mas Ahmad. Betul Mas sekali. Ahmad, kalau nggak salah tempo hari bilang siap untuk hadir klarifikasi. Minggu lalu kalau nggak salah. Kok berubah pikiran tiba-tiba? Katanya juga Pak Roy Suryo 11.000 triliun persen siap, tapi nggak datang. Baik, ada dua hal ya yang harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait gelar perkara khusus yang itu berkaitan dengan laporan TPUA terhadap dugaan pemalsuan dokumen ijazah Saudara Joko Widodo yang terakhir hasil dari Bareskrim dihentikan. Lalu TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus, lalu ditindaklanjuti dengan undangan gelar perkara khusus yang sedianya hari berapa ya, Kamis yang lalu, tapi ditunda tanggal 9, Rabu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait klien kami yang diduga sebagai terlapor. Saya sebut diduga karena saat pemeriksaan belum pernah muncul nama begitu. Yakni di Polda Metro Jaya, memang kami akui ada undangan klarifikasi dan kami tegaskan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu siap untuk datang. Tapi sebagai klien tentu meminta nasihat dari PH. Nah, kami yang justru memberikan nasihat dan mengambil keputusan setelah rapat bahwa untuk klarifikasi berkaitan dengan laporan limpahan dari Polres ya, itu kan Andi Kurniawan dan kawan-kawan, ada Pradi Bersatu itu berbeda dengan laporan dari Saudara Joko Widodo, sehingga kami rapat. Intinya begini hasil rapat kami, yang pertama bahwa secara hukum by norma bahwa undangan klarifikasi itu tidak memiliki kewajiban untuk dipenuhi, artinya dia sifatnya anjuran atau himbauan. Dan tidak ada konsekuensi hukum ketika tidak menghadiri undangan klarifikasi. Berbeda kalau surat panggilan. Makanya di media itu kan muncul tidak hadir menghadiri panggilan polisi, nggak benar. Saya klarifikasi undangan. Jadi tidak hadir diundang. Nah, itu saja. Yang kedua, tentu apakah kita mau menghadiri undangan klarifikasi atau tidak itu kan berkaitan dengan subjektivitas kita. Apakah kita berasa perlu untuk hadir dalam laporan tersebut. Yang lalu ketika undangan klarifikasi itu berkaitan dengan laporan Saudara Joko Widodo, kami melihat bahwa ini perlu karena kaitannya dengan ijazah yang diteliti oleh klien kami dan simpulannya palsu, ada laporan. Nah, agar tidak dianggap ada oh itu pencemaran, oh itu fitnah, oh itu merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya, maka kami sarankan untuk menghadiri, untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang dilakukan oleh klien kami agar menjadi jelas posisi klien kami seperti apa. Bahwa kemudian penyidik nanti berpendapat lain itu hal yang lain, tapi kami punya kepentingan untuk mengklarifikasi bahwa tindakan yang dilakukan klien kami adalah bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu dalam konteks penelitian dokumen begitu. Nah, yang kedua ini secara subjektivitas tidak ada kepentingan kami. Ngapain ngurusin Andi Kurniawan, Pradi Bersatu dan sebagainya? Karena dia bukan pihak dalam perkara ini. Bahkan pasalnya juga berbeda. Kalau yang dilaporkan Pak Jokowi itu kan Saudara Joko Widodo melaporkan 310, 311, 27A Undang-Undang ITE, dan ada 2 pasal yang kami protes tidak relevan walaupun tetap dimasukkan. Itu yang kemudian masih relevan untuk kami hadir klarifikasi. Lah ini kan nggak nyambung. Orang ijazah palsu dianggap oleh Saudara Jokowi sebagai sebuah penghinaan pencemaran. Bagi klien kami ini adalah hasil penelitian. Nah, ini tiba-tiba ada mengatakan ini adalah 160 KUHP penghasutan. Ini adalah 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni memberantas kebencian dan penusukan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian paling parah ini dianggap 28 ayat 3 kabar bohong, pemberitahuan bohong sesuai Undang-Undang ITE. Nah, ini kan
hanya bikin gaduh gitu loh. Ya. Karena ini hanya bikin gaduh, tidak penting kita mengklarifikasi orang-orang yang tidak punya legal standing, tidak ada kepentingan dengan perkara ini, hanya melebarkan perkara sehingga masyarakat menjadi tambah ruwet. Kenapa? Karena objek utama adalah ijazah, asli atau tidak. Bagi yang mengatakan palsu itu hasil penelitian, bagi orang yang merasa ijazah yang disebut palsu itu penghinaan, ya sudah dua pihak ini saja yang difokuskan. Kenapa ada Pradi Bersatu, kenapa ada Andi Kurniawan, kenapa ada Samuel Lengkuen, kenapa ada Kapriani dan yang lainnya. Jadi nggak penting, ngapain gitu. Loh, kalau nggak penting kenapa harus selalu memberikan klarifikasi dari Pak Roy Suryo sendiri? Apalagi kan yang kalau untuk undangan klarifikasi kemarin dia sebagai terlapor loh. Kenapa dibilang tidak penting? Oh, belum ada. Kalau namanya klarifikasi itu tidak ada namanya terlapor dan sebagainya. Oke. Ingat, waktu zaman Pak Jokowi, ya, saudara Jokowi melapor 30 April 2025 lalu, itu kan disebutkan media terlapornya klien kami. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Oke. Begitu sampai penyidik ditanya, belum, masih dalam lidik. Ya. Inisial pun belum keluar. Inisial baru keluar melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya. Oke. Yang Oke. tidak pernah keluar. Nah, yang kedua, ini pun sama kasusnya, baru penyelidikan atas laporan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Oke. Kalau penyelidikan ya belum ada terlapor gitu. Hari ini memang narasi yang disampaikan oleh Pradi Bersatu, Andi Kurniawan dan yang lainnya tadi, oh sudah ada nama ini. Bahkan di media klien kami itu ada orang namanya Joshua Sinambela, ini akan jadi tersangka, ini akan sidang, ini kan semuanya melanggar asas Oke. praduga tak Oke. bersalah. Saya mau minta tanggapan dari Bang Rifai. Katanya tidak ada kepentingan, tidak ada kaitannya juga dengan Pak Roy Suryo, kasus-kasus dari Polres yang ditangani Polda ini. Gimana Bang? Ya, kalau saya nggak bisa mengomentari ya, karena memang kalau saya kan sebagai kuasa hukum Pak Joko Widodo dan sudah mengajukan laporan secara terpisah. Ya. Tapi kalau Bang Rifai melihatnya ini strategi barukah yang disiapkan oleh tim Roy Suryo CS? Oh ya, itu mungkin bagian dari strategi pembelaan masing-masing pengacara dan kita menghargai itu ya. Bahwa setiap pengacara kan punya sudut pandang sendiri, punya argumentasi dan strategi masing-masing ya. Nah, sekalipun memang yang cukup menarik memang adalah kalau dianggap yang di sana tidak punya legal standing, sebenarnya buat kami juga, kami melihat nggak ada legal standingnya tuh. Kemarin teman-teman TPUA melaporkan kami di Bareskrim gitu ya. Karena kan kalau bicara kepalsuan yang murni itu harus ada kerugian. Ada hubungan antara kerugian dengan si pelapor gitu ya. Di situ juga nggak ada legal standing di Bareskrim. Tapi sekalipun itu kami menghargai lah, namanya kita negara hukum, ada laporan kita hadapi. Dan kebetulan kemarin hasilnya juga sudah berhenti penyelidikan, lebih kurang itu. Kalau dari Bang Ahmad kembali tadi nggak ada legal standing. Ya, justru kalau dalam konteks TPO itu sudah ada tindak lanjut berupa undangan klarifikasi dan pemeriksaan bahkan sampai uji laboratorium forensik. Oke. Uji laboratorium forensik itu mengkonfirmasi bahwa aduan ini setidaknya ya, bukan laporan saat itu, baru Dumas. Setidaknya Dumas ini punya legal standing sehingga ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya sampai uji terhadap ijazah yang diklaim ya, ijazah saudara Joko Widodo. Saya sebut diklaim karena akhirnya kan dipinjamkan, dibawa pulang, bukan disita. Padahal prosedur KUHP dalam proses acara itu disita. Nah, itu sampai hasil ada disebut sebagai identik walaupun tidak ada nomenklatur otentik begitu. Nah, walaupun saat itu kemudian dikatakan ini sudah dihentikan, tapi begitu ada undangan gelar perkara khusus, status quo perkara ini belum selesai. Kita lihat nanti hasil gelar perkara khusus seperti apa gitu. Yang nanti akan dilaksanakan di hari Rabu 9 Juli 2025 dan kami sudah dapat undangannya. Dan kami sudah mempersiapkan timnya. Karena begini, ada dua undangan kan. Penundaan itu kan ada dua. Awalnya kami diundang, tapi yang diminta dihadirkan hanya Dr. Egy Sujana. Lalu kami mengajukan usulan kalau bisa sejumlah nama ahli dan lawyer yang menjadi PH bisa dilibatkan. Kemudian muncul undangan kedua di tanggal 9 yang kami kemudian diperkenankan membawa tim lah begitu. Nah, saya mau klarifikasi. Jadi keputusan untuk menunda itu bukan karena permohonan kami atau karena kami minta tunda, tidak. Kami hanya mengajukan nama-nama kalau bisa diakomodir, lalu diakomodir dan juga sekaligus kebijakan dari Bareskrim melalui Biro Wasidik menunda. Ya kami hormati karena ditunda gitu. Pak Rifai, gelar perkara khusus seberapa penting sih? Nah, ini menarik justru buat kami. Jadi pertama, tentunya kami dalam posisi sebenarnya tidak sepakat dengan gelar perkara khusus karena kami melihat penyelidikan sudah selesai. Justru dengan dibuka lagi ini seperti maju mundur dan tidak ada kepastian. Apalagi fakta-fakta yang diangkat di media, ini di media ya. Saya lihat ini lebih kepada serpihan-serpihan yang tidak bisa menohok dua direct evidence yang sudah dimiliki, yaitu pernyataan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas yang berwenang memberikan ijazah. Kedua, hasil puslapor itu belum bisa dipatahkan.
Tapi kami menghormati lah, karena ini kebijakan Polri, kami ikuti, sudah siap-siap tanggal 9 tuh. Ya, ketemu ya, Pak ya? Siap-siap nggak? semua ya. Sudah siap-siap, Ini tahu-tahu pasti nggak? hadir ya. Yang kamis kemarin. kemarin. Sudah siap-siap, ya kita mau keluar kota pun kita cancel, tahu-tahu ditunda. Yang kami cukup kaget penundaannya adalah, waktu itu dapat telepon nggak ada alasan. Tapi kami lihat di media, di Kompas dan Detik, loh, karena ada permintaan TPUA untuk menghadirkan DPR, Komnas HAM dan Sejumlah pihak. Mas Suryo dan Rismon sebagai ahli. Wah, tentu kami kaji langsung. Kok seperti ini gitu ya. Pertama kalau kita bicara dan kami melihat ini apakah dikabulkan atau tidak saya nggak tahu. Tapi memang kami juga keberatan dengan pola Barreskrim yang menunda dengan alasan itu. Kalau betul alasannya itu ya, karena kami lihat di media seperti itu dan diterangkan oleh Kadif Humas. Ya. Kenapa? Karena kami melihat ini tidak sesuai dengan Perkapolri dan KUHP itu sendiri. Pertama, di Perkapolri sudah jelas gelar perkara itu dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ya. Kalaupun ada pihak luar, kami tidak keberatan sepanjang itu inisiatif penyidik. Kompolnas, ke DPR, media live pun kita nggak ada masalah. Tapi inisiatif, jangan didesak atau didikte oleh TPUA. Kami keberatan, mereka harus independen gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau berbicara Pak Roy dan Pak Rismon dihadirkan sebagai ahli, wah kami sangat keberatan. Ada beberapa alasan. Pertama, di dalam hukum KUHP tidak pernah dikenal adanya ahli yang diajukan oleh pelapor. Ahli itu hanya diajukan oleh dua pihak. Satu penyidik, dua tersangka atau penasihat hukum. Gak ada pelapor boleh bawa-bawa ahli itu, gak ada ceritanya itu di KUHP. Ya, semua penegak hukum tahu, nanti boleh tanya Prof itu ya. Lalu kedua, kami justru melihat dua orang ini tidak memiliki kompetensi dan kapasitas. Kenapa? Karena ijazah ini adalah barang analog. Jadi kalau memang mereka betul-betul ahli forensik yang bersifat analog atau konvensional, kami menghargai. Tapi kan mereka sudah mengklaim diri sebagai digital forensik. Jadi sudah nggak nyambung gitu ya. Saya kasih ilustrasi misalnya kalau ada mobil bekas nih. Kalau kita mau lihat kualitas mobilnya apakah pernah nabrak atau tidak, tentunya kan kita langsung melihat mobilnya. Bukan difoto secara digital lalu dianalisis oleh ahli digital. Jadi ahli digital juga harus tahu diri bahwa dia ada tempatnya. Lama-lama kanker otak pun seolah-olah bisa dianalisis oleh mereka hanya gara-gara foto kan. Ini kan beda-beda, ada dokter forensik, digital forensik, forensik konvensional ya. Macam-macam gitu. Nah, ada psikolog forensik juga gitu ya. Nah, yang ketiga, ya kami lihat tidak melihat mereka punya kapasitas itu. Kedua juga dari segi pendidikan, ya mohon maaf, ini nothing personal. Pendidikan kan tidak linear dengan ilmu forensik gitu ya. Yang ketiga, kami melihat justru selama ini mereka sudah tendensius, ya, bahkan subjektif dan berbau politis. Karena beberapa statementnya itu sudah ingin mengasingkan Pak Jokowi, menyerang anaknya Pak Jokowi. Jadi sudah lari dari objek penelitian. Ya? Karena syarat ahli menurut KUHP, dia harus independen, objektif dan menguasai bidang yang mau diteliti. Kalau menurut KUHP kita mau minta pendapat dari Prof. Suparji. Nanti apakah ada dasar hukum untuk menghadirkan Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus ini? Tapi kita jawab usai jeda ya, Prof. Saat lagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog langsung ke Prof. Suparji. Prof, kalau Barreskrim meminta atau memanggil Roy Suryo, Rismon dengan posisi sebagai saksi ahli, apakah ini ada dasar hukumnya? Ya, pertama yang dihadirkan konteksnya adalah keterangan ahli ya, bukan saksi ahli. Karena tugasnya adalah menerangkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, semua perkara menjadi terang dan benderang. Dan yang kedua, bahwa ketika dalam gelar perkara nanti bermaksud menghadirkan ahli, tentunya bagaimana ahli tadi itu dihadirkan terhadap misalnya orang-orang, pakar-pakar yang betul-betul memiliki keahlian, memiliki kompetensi, dan memiliki independensi. Yang penting adalah bahwa jangan sampai seorang ahli itu hadir mengajukan dirinya sebagai kebenaran dan melalui pembenaran. Tetapi apa yang disampaikan jelas dan clear bahwa batu ujinya adalah misalnya teori, norma, aturan, asas hukum yang berlaku. Jadi bahwa ahli membantu menerangkan apa yang ada dalam keilmuan dan ada dalam pengetahuan. Dengan demikian harapannya melalui gelar perkara nanti itu perkara menjadi terang benderang. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Wasidik misalnya atau kemudian Barreskrim dalam hal ini maksud saya itu melakukan gelar perkara, melakukan evaluasi atas hasil yang telah disimpulkan pada waktu itu bahwa mengatakan ijazahnya adalah identik kan gitu. Sehingga pada waktu itu menimbulkan polemik. Belum tentu itu adalah identik
kemudian asli, otentik kan sesuatu yang berbeda. Bahwa kemudian identik itu ya memang mungkin identik. Karena misalnya dibandingkan dengan yang sejalan, yang sama kan gitu. Maka ketika pada waktu itu masih menimbulkan berbagai macam kekhawatiran atau kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan, maka kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Barreskrim untuk melakukan gelar perkara. Persoalannya adalah apakah nanti hasil ini kemudian mengakhiri semuanya itu. Maka supaya bisa mengakhiri, bisa membantu buat terang benderang perkara, apa siapapun yang kemudian diminta diajukan, maka lebih baik diakomodir. Jadi kita mengakomodir, saya kira dalam rangka untuk supaya kemudian tidak menimbulkan lagi persoalan di kemudian hari. Meskipun juga tidak menjamin hasil dari gelar nanti itu memastikan bahwa selesai perkaranya. Tetapi memang ini sebagai satu langkah maju yang memang kita dorong, kita support supaya Barreskrim mengikuti supaya kemudian menjadi lebih jelas tentang perkara ini gitu. Bagaimana kemudian kalau keterangan ahli ini akan bersifat netral kalau ternyata ahlinya sendiri dari sisi pelapor? Ya, bahwa memang pelapor, kadang terlapor bisa mengajukan ahli. Tetapi kan kemudian penyidik misalnya atau pimpinan gelar punya penilaian kan, punya independensi kan gitu. Batu ujinya apa? Apakah yang disampaikan itu berdasarkan hanya intuisi sendiri, hanya imajinasi sendiri, atau subjektivitas sendiri. Tetapi kalau kemudian dasarnya ada teorinya, ada asasnya, ada normanya, ada filsafatnya, maka itulah kemudian batu uji. Itulah kemudian kadangkala yang menjadi persoalan di dunia hukum kita. Bahwa satu persoalan bisa menghasilkan perbedaan pandangan. Karena perbedaan sudut pandang itu, perbedaan sudut pandang itulah yang kemudian tidak boleh kadang-kadang ada salah paham karena pahamnya yang salah. Maka untuk itu supaya tidak terjadi salah paham, menggunakan paham yang benar. Maka meskipun ya itu adalah konflik kepentingan, tetapi selama kemudian apa yang disampaikan adalah betul-betul independen, pahamnya adalah benar dan batu ujinya adalah objektif, maka bisa diterima. Yang kemudian yang jadi masalah adalah ketika apa yang disampaikan hanya subjektif kepentingannya sendiri, tanpa kemudian dasar-dasar yang objektif. Itu yang tidak boleh terjadi. Gitu. Saya mau minta tanggapan Mbak Rifai kalau tadi tidak sepakat sebenarnya dengan gelar perkara khusus ini, tapi menurut Prof. Suparji patut diapresiasi karena ini mungkin akan menyelesaikan polemik di masyarakat. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kami menghargai kebijakan Polri untuk membuka ini melakukan gelar ya. Betul. Kami tetap menghargai ini sebagai bentuk transparansi ya, objektivitas. Tapi memang persoalannya adalah waktu kami lihat di berita, tapi ini juga kami nggak tahu apakah benar atau tidak. Ada penjelasan Karo Humas yang menyatakan akan menghadirkan sebagai ahli. Loh, ini yang kami keberatan. Ini mungkin lebih gampang gini, mungkin biar pemirsa paham. Di Polda kemarin kita bahas soal 7 ahli. Dihadirkan oleh Polda. Sudah selesai diperiksa, multidisiplin ilmu. Pertanyaannya, ada nggak dari satu mereka yang keluar-keluar media? Tidak ada. Ahli yang benar itu dia memeriksa, nanti jelaskan pada hakim. Ini kan belum apa-apa sudah bicara sana, bicara sini. Apa yang mau begitu? Nanti lama-lama Pak Betor juga dijadikan ahli gitu ya. Ahli komik misalnya gitu kan. Ya kembali lagi, gini saya dukung proses penegakan hukum, tapi kita harus jaga betul kawal objektif dan sesuai hukum acara. Kami hanya minta di situ kok. Tapi kan mungkin juga kor-kor itu salah satu bentuk bahwa yang menunjukkan bahwa mungkin beliau aja ahli begitu. Sebagai contoh ya, saya nggak mau debat kusir ya. Tapi sebagai contoh 7 ahli yang diperiksa Polda, 1 orang pun tidak yang bicara di media. Itu yang kami respect ya. Dan betul-betul bicara objek penelitian, jangan lari kemana-mana. Ya, tapi kembali lagi, kita semua sepakat ijazah ini analog loh. Apa benar orang digital mau meriksa ini gitu? Ya, kembali lagi, ilmu pengetahuan juga ada batasan-batasannya, ada teorinya, ada filosofinya gitu ya. Mas Ahmad, lebih kurang itu kalau kami. Objeknya analog. Mudah-mudahan ini kan digital, ahli digital. Forensik. Iya, mudah-mudahan saat gelar perkara khusus itu ijazah yang analog tadi ditunjukkan. Semua bisa melihat dulu, baru dilakukan gelar. Sehingga semua bisa menyampaikan pandangan tentang proses-proses sudah dilalui, hasil-hasil yang disimpulkan dari proses prosedur, tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang ada otoritas dalam proses penyelidikan dan kemudian akhirnya dihentikan, termasuk pandangan ahli. Dan perlu dicatat, Roy Suryo dan Rismon Hasyolan itu masuk bukan ketika kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus baru kita sodorkan, tidak. Jadi sejak awal nih ya, 9 Desember 2024 laporan itu masuk ke Barreskrim. Kemudian setelah peristiwa April 14-15 April di Solo, Jogja, dikirimlah berkas bukti-bukti tambahan dan di dalamnya memuat permintaan agar ada ahli dari pelapor yang bisa diperiksa. Nah, diantaranya adalah Roy Suryo dan Rismon Hasyolan.
tanggal 26 Juni 2025 lalu itulah pertama kali permintaan gelar perkara khusus dan sudah pula melampirkan 2 orang ini yang sebelumnya juga sudah masuk. Nah, terakhir ketika diundang hanya Egy Sujana, wajar dong kami bertanya untuk mengingatkan bahwa surat kami yang lalu sudah ada ahli ini loh, dan kami tambahkan kalau bisa karena asasnya itu kan yang dipersoalkan adalah transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dan menurut kami agar ada transparansi dan akuntabilitas harus ada pihak-pihak lain. Maka kami usulkan juga Komnas HAM untuk dilibatkan, DPR RI untuk dilibatkan. Dan kami tidak tahu apa Komnas HAM DPR juga diundang. Nah, kami serahkan sepenuhnya kepada Barreskrim. Nah, kesimpulan kami adalah begini. Terlepas ini adalah sesuatu yang mungkin bagi para pihak ada yang setuju atau tidak, ya ini sudah terjadi maka kita ikuti. Yang kedua, terlepas bahwa pihak-pihak dilibatkan ada yang setuju ada tidak, tapi ternyata Barreskrim sudah mengambil kesimpulan kepada kami, mengundang kami sekaligus bisa ya membawa pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dalam proses itu. Nah, karena itulah kami akan rapat untuk menentukan siapa saja dari pihak-pihak kami yang akan kami bawa agar apa? Kami juga punya kepentingan agar perkara ini bersifat komprehensif gitu loh. Agar tidak ada nut-nut itu yang belum terjawab. Maksud saya begini, kalau nut-nut itu belum terjawab, akhirnya kan masyarakat ya wajar. Kenapa itu tidak dituntaskan? Dan kemudian, dulu kan saya sempat katakan, kita kan nggak mungkin menerima hasil dari sebuah proses yang kita tidak dilibatkan. Masyarakat kan butuh itu. Nah, hari ini masyarakat memang tidak semuanya bisa ikut ya. Tapi setidaknya ketika ada pengadu dalam TPUA juga timnya bisa ikut kan setidaknya, oh representasi masyarakat diwakili pihak-pihak ini, ketika ada pihak-pihak ini, oh berarti itu ada transparansi. Jadi saya kira begitu konteksnya. Begitu. Kalau Prof. Suparji sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang transparansi itu menjadi sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum kan. Yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menghargai proses hukum yang berjalan kan gitu. Melihat suatu persoalan kan harus komprehensif, aspek substansi, prosedur dan kewenangan kan gitu. Niat yang baik dengan cara yang baik dan oleh orang yang baik-baik juga gitu. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Barreskrim sekali lagi adalah bagian dari menciptakan transparansi, menciptakan akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum. Karena itulah proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga harapannya adalah kemudian polemik yang kemudian kurang produktif menjadi lebih kondusif buat bangsa dan negara ini. Dan kemudian kalaupun pada akhirnya ya, yang diusulkan tadi dipanggil, diundang, saya kira juga tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana penyidik atau pemimpin gelar pada waktu itu nanti, itu adalah betul-betul bisa memberikan ya sandaran-sandaran yang lebih objektif. Dan kalau seandainya misalnya ada pihak pelapor yang menggunakan ahli, mungkin saja dari Barreskrim sendiri menghadirkan ahli di internal atau ahli yang versi dari Barreskrim bisa saja terjadi tentang itu kan gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Suparji, Bang Rifai mungkin sedikit juga menyampaikan ya sebagai penutup ya. Ya, intinya sih kami tetap mensupport ya, gelar perkara khusus ini. Cuma lagi-lagi kami mengharapkan tetap kita gunakan hukum acara per Kapolri yang benar. Karena lagi-lagi mencapai sebuah kebaikan, kebenaran juga harus dengan koridor hukum yang benar. Ya, karena kalau tidak, akhirnya juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan lagi ya. Bukan tidak mungkin juga dari pihak kami juga melakukan proses-proses hukum gitu. Sejauh ini kami belum melakukan itu. Tapi intinya adalah, yuk kita gunakan hukum acara yang benar, agar hasil yang dicapai juga sesuai dengan aturan mainnya gitu. Karena di negara hukum ya aturannya harus seperti itu, nggak bisa sekedar didesak, diminta ya, lalu tekanan media, lalu bergeser sana sini. Kita kan tidak membudayakan. Hebat sekali ya Roy Suryo dia. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu salah satu strategi yang kemarin terus berkoar-koar di media sosial begitu ya. Ya lebih kurang kita tahu sendiri kan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih kita Prof. Kita kawal terus ya supaya proses hukumnya berjalan Tapi terakhir kami masih percaya, kami akan lihat nanti digelar, kami akan hadir ya. Dan kami juga akan tentunya menggunakan hak kami untuk menyampaikan juga pandangan-pandangan. Kalau perlu juga kami akan menghadirkan ahli juga. Bahkan kami lebih mungkin ahli versus menghadirkan ahli-ahli gitu ya. Tapi ada ahli yang menengahi kan gitu. Karena kami kurang satu. Apa? Ahli nujum. Ahli nujum. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bang Rifai, terima kasih Bang Ahmad Suparji atas pagi hari ini. Dan tentu kita berharap gelar perkara khusus nggak jadi gelar perkara khusus banget. Begitu ya. Versi selanjutnya kan begitu. Kita berharap gelar perkara khusus ini selesai. Jangan mundur lagi. Kasusnya terang benderang. Udahlah, jangan ribut-ribut terus. Begitu ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah berita viral untuk Anda.